kalau laki-laki nggak suka sepak bola, maka dia bukan laki-laki, gitu ya. Tadi aku bilang kalau bunuh diri itu banyak, kematian bunuh diri itu lebih banyak pada laki-laki, sedangkan kematian bunuh diri itu lebih banyak di perempuan. Ya, itu pattern atau pola yang ditemukan di seluruh dunia. Tapi balik lagi ini perlu studi lebih lanjut sih di Indonesia, karena baru-baru ini saya ikut kuliahnya di kuliah UGM gitu ya. Mereka menemukan bahwa di Indonesia malah kematian akibat bunuh diri itu terjadi lebih banyak di perempuan. Nah, ini jadi pertanyaan lagi, apakah ini memang pola yang unik ada di Indonesia, atau jangan-jangan laki-laki lebih terpengaruh oleh maskulinitas lebih besar gitu ya. Jadi sehingga mereka jarang melaporkan kematian akibat bunuh diri, lebih banyak ditutupi atau semacamnya gitu. Itu hal yang menarik. Gitu. Kemudian juga masalah bicara tentang kesehatan mental itu juga sudah dianggap sebagai hal yang kurang maskulin sebenarnya. Saya sudah 2 kali melakukan studi tentang kesehatan mental, literasi dan stigma terhadap kesehatan mental, gangguan mental. Polanya yang saya temukan sama. Gitu ya. Jadi partisipan kami itu proporsinya selalu 2:1. Gitu. Jadi perempuan 2 kali lebih banyak berpartisipasi dalam survei kesehatan mental dalam studi kami. Gitu. Ini kan hal yang menarik ya. Jadi seakan-akan laki-laki jarang sekali tertarik untuk volunteering menjadi responden survei kesehatan mental gitu ya. Mungkin ini juga terjadi pada teman-teman semua yang melakukan penelitian skripsi gitu ya. Pasti responden laki-lakinya pasti lebih jarang daripada, bukan pasti sih, kemungkinan besar lebih jarang daripada responden perempuan gitu. Plus juga kalau kita lihat sendiri di lingkungan kita, di kampus kita psikologi gitu, laki-laki kan jadi makhluk yang langka kan ya. Ini mungkin juga salah satu bukti gitu ya, bahwa bicara tentang kesehatan mental itu bukan hal yang dianggap maskulin gitu. Nah itu sih. Jadi efeknya terkait kesehatan mental seperti itu. Juga ada beberapa studi baru-baru ini juga bilang bahwa toxic masculinity juga berakibat pada kesehatan fisik gitu. Tapi saya belum terlalu paham dengan itu, tapi ada buktinya. Jadi secara garis besar efek negatif dari toxic masculinity ini terkait dengan misogini dan seksisme, kekerasan dan agresi, homofobia dan transfobia, dan juga kesehatan mental. Nah, melihat dari efek itu, Mas, sebenarnya kalau menurut Mas Nigo pribadi itu perlu nggak sih ada kata-kata semacam itu? Perlu nggak sih anak itu diajarkan, cowok jangan nangis gitu ya, cowok jangan pakai skincare gitu ya, perlu atau enggak? Kalau kita bicara dari perspektif feminisme gitu ya, nilai-nilai maskulinitas tradisional itu memang dianggap sebagai hal yang buruk gitu, karena terkait dengan seperti yang tadi kita bahas, terkait dengan efek-efek negatif gitu yang sifatnya bisa sangat mikro pada diri sendiri seperti kesehatan mental, atau sifatnya makro sekali seperti terorisme, KDRT gitu ya, yang itu terjadi hampir di seluruh dunia, di seluruh budaya. Jadi seakan-akan ada yang salah ini dengan nilai-nilai maskulinitas gitu ya. Kalau kita mengkaji dari sudut itu, maka kita akan cenderung bilang bahwa sekalian aja nggak usah ada nilai-nilai maskulinitas gitu ya. Sekalian aja jangan diajarkan sekalian gitu. Itu hal yang buruk gitu, yang perlu kita tinggalkan. Tetapi kalau misalnya kita mengkajinya dari perspektif evolusioner gitu ya, peran gender, maskulinitas dan feminitas ini sudah ada sejak lama gitu ya, dan bertahan hampir di seluruh dunia dan di seluruh budaya, itu selalu ada gitu. Kalau kita lihat fakta itu, maka perlu dipahami bahwa pembagian peran gender ini punya fungsi sosialnya tertentu gitu ya, untuk mengatur kehidupan sosial, untuk mengatur tatanan hidup dalam masyarakat gitu ya. Jadi ini memiliki fungsi tertentu, itu yang perlu kita pahami. Tetapi yang perlu kita pahami juga, penerapannya itu tidak bisa sama dengan zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Karena banyak perubahan yang terjadi, maka peran gender, penerapan pun harus berubah gitu, harus beradaptasi juga gitu. Jadi kalau dibilang perlu atau tidak, susah sekali untuk bicara perlu atau tidak. Apakah kita harus membuang nilai maskulinitas atau kita harus mengkeep-nya gitu. Karena pada satu sisi ini punya fungsi sosial yang penting gitu. Misalnya
dengan adanya peran maskulinitas, kita nggak perlu lagi, kalau misalnya di zaman modern sekarang mungkin masih perlu diskusi lagi ya. Tapi kalau pada zaman dulu, tidak perlu lagi ada diskusi kalau misalnya menikah, nggak perlu diskusi siapa yang mengurus anak, siapa yang bekerja. Nah, fungsi sosial yang seperti ini sebenarnya masih ada dalam pembagian peran gender gitu ya. Tapi mungkin ya banyak yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Jadi di satu sisi ini dibutuhkan gitu ya untuk menata tatanan sosial, tapi di sisi lain ini juga punya efek negatif gitu. Maka mungkin kalau pendapat saya, kita harus cari jalan tengahnya. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai peran gender yang tidak destruktif, yang tidak toksik gitu ya, kepada generasi selanjutnya gitu ya. Misalnya nilai jangan menangis kalau misalnya ada masalah gitu ya. Ini kan selalu ditekankan pada laki-laki gitu ya. Jangan cengeng jadi cowok gitu ya. Tetapi kalau di sisi lain sebenarnya jangan nangis atau jangan cengeng itu bentuk resiliensi juga. Pada satu sisi itu juga menggambarkan resiliensi. Jadi kalau ada masalah kamu harus tabah. Nah ini kan sebenarnya nilai-nilai yang positif ya. Tapi jadi negatif kalau itu sangat kaku. Kalau ada masalah apapun kamu jangan nangis, dan kamu jangan nangis karena kamu cowok. Gitu. Sementara jangan nangis pun atau resilient pun juga dibutuhkan oleh perempuan gitu ya. Jadi menurut saya sih kita ambil nilai baiknya dari maskulinitas, tapi kita buang yang jeleknya. Jadi misalnya kalau ada anak-anak nangis, misalnya jangan nangis, yuk kita bikin lagi atau yuk kita perbaiki kayak gitu. Jadi kita netralisir lagi nilai-nilai itu sehingga tidak melekat pada gender. Ali sendiri punya pengalaman apa nih, mungkin mumpung ada Mas Nido, bisa cerita, share pengalaman. Ini ya pengalaman masa kecil sih, waktu SD. Memang sih pernah mungkin dikasih tahu anak cowok jangan nangis, bla 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 gini. Tapi mungkin yang paling saya ingat dulu waktu kecil, saya memang kurang bergaul lah ya sama teman-teman satu kampung. Lebih tepatnya saya jarang main sepak bola sama main layangan, itu hampir jarang. Dan itu otomatis cowok-cowok satu kampung kalau lihat saya itu pasti lihat itu ada bencong gitu. Melihat fisik saya dulu juga gitu, juga tinggi, terus kemudian juga agak kurus, nggak modalnya kayak berisi kayak teman-teman sekampung dulu kan, kayak atletis gitu. Ya memang sering main bola gitu. Tuh, jadi setiap saya lewat pasti ada bencong gitu. Jadi sekarang pun saya ingat dan agak sedih sih sebenarnya. Itu sih. Mungkin Masnya bisa menanggapi dari sebuah kisah menyedihkan. Ya, itu pengalaman itu salah satu contoh bahwa toxic masculinity itu dampaknya bukan hanya pada perempuan gitu ya. Maksudnya karena selama ini banyak dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Tapi laki-laki pun juga sebenarnya pelaku dan korban dari toxic maskulinitas gitu. Iya, kalau dilihat sebenarnya kenapa sih hal pengalamanmu itu bisa terjadi? Mungkin karena kita terlalu menekankan bahwa sepak bola itu adalah mainannya laki-laki gitu ya. Olahraganya laki-laki. Kalau laki-laki nggak suka sepak bola, maka dia bukan laki-laki, gitu ya. Ini salah satu contoh dari nilai-nilai tradisional yang sebenarnya berbahaya, gitu ya. Karena sepak bola kan hobi kan ya sebenarnya. Olahraga yang hobi, jadi setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing gitu terkait itu. Jadi ya, ini sangat disayangkan sih. Dan saya juga banyak sekali mendengar hal yang sama gitu ya, terjadi di ponakan saya gitu ya. Saya juga nggak suka sepak bola sampai sekarang gitu. Tapi saya nggak pernah dibilangin kayak gitu sih, entah kenapa. Ya. Jadi intinya ya itu memang disayangkan sih, omongan-omongan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang susah juga untuk kita melerai anak-anak untuk nggak ngomong seperti itu ya, karena itu sudah terjadi gitu. Jadi dan anak-anak juga kalau anak-anak seperti yang saya bilang tadi, memang mereka sedang membangun nilai-nilai maskulinitas gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu, woi bocah jangan toxic masculinity lu gitu ya, itu nggak akan berasa, iya nggak bisa. Yes, jadi
Jadi level mereka pemahamannya juga mereka belum sampai situ gitu ya. Maka untuk mencegah itu ya dimulai dari bagaimana orang tua mengajarkan nilai-nilai maskulinitas di keluarga. Jadi ya nanti misalnya generasi-generasi kita ini nanti kalau misalnya punya anak jangan sampai mengajarkan nilai-nilai toksik yang nilai-nilai toxic masculinity kepada anak kita gitu. Jadi tadi membahas tentang masalah orang tua gitu-gitu ya Mas. Berarti sebenarnya toxic masculinity ini itu ada sisi positifnya ketika nggak jadi toxic gitu ya Mas. Jadi kayak mengajarkan maskulinitas. Nah, berarti tanggapan Mas Nido kalau ada orang yang bilang loh, nggak apa-apa, aku ngomong itu tuh biar terbentuk karakternya, biar terbentuk kepribadiannya. Nah, itu tanggapannya gimana dong Mas? Kalau ada yang bilang kayak, ya nggak apa-apa, itu tuh memang cowok tuh harus kayak gitu. Seperti yang kamu bilang, bahwa maskulinitas pada dasarnya juga punya aspek-aspek yang positif ya. Misalnya, aspek positif maskulinitas itu seperti kepemimpinan gitu ya. Cowok harus bisa memimpin gitu. Itu kan nilai yang baik sebenarnya. Atau cowok itu harus punya target, harus mau mengejar kesuksesan. Itu salah satu nilai maskulinitas. Gitu. Nah, itu positif. Tapi kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya bukan hanya laki-laki yang butuh itu. Untuk zaman kita sekarang. Memimpin pun itu juga dibutuhkan oleh perempuan. Gitu. Atau mengejar kesuksesan itu juga dibutuhkan oleh perempuan. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, aku bilang gitu supaya anakku terbentuk karakternya. Gitu ya. Maka seharusnya orang tua yang sama itu juga mengatakan hal yang sama terhadap anak perempuannya. Gitu. Karena karakter positifnya itu sama yang kita pengen gitu ya. Tanggung jawab ya. Gitu. Ya tanggung jawab, kepemimpinan gitu ya. Ingin mengejar sukses itu adalah hal-hal yang perempuan pun juga butuh gitu ya. Jadi bolehlah kita membentuk karakter anak, tapi jangan sebaiknya tidak melekatkan itu pada gender tertentu atau peran gender tertentu. Apalagi terlalu transgender boleh lah mungkin karena itu juga terkait dengan budaya kita gitu ya. Tetapi jangan sampai kita mengajarkannya dengan secara kaku gitu ya. Misalnya anak dibilang kamu kalau misalnya ada masalah cowok jangan nangis gitu ya. Tapi kalau misalnya anak ini memang menangis pada akhirnya, maka jangan anggap anak ini bukan tidak laki-laki atau tidak maskulin gitu ya. Kita pahami bahwa anak ini memang emosional meskipun laki-laki gitu ya. Jadi sepertinya kita memang untuk mengubah perspektif tradisional masculinity ini, kita harus sebagai individu harus lebih terbuka, lebih toleran dan lebih baik gitu, menyikapi karakteristik orang lain gitu. Jangan sampai orang laki-laki yang lepas dari nilai-nilai tradisional masculinity ini kita anggap sebagai bukan orang yang maskulin atau bukan laki-laki yang sebenarnya seperti itu. Terakhir nih Mas, kalau Mas Nido sendiri setuju atau enggak Mas dengan adanya toxic masculinity? Kalau dengan toxic masculinity jelas saya nggak setuju ya. Kalau dengan toxic masculinity. Kalau menurut saya sendiri, karena saya beberapa tahun belakangan ini juga lebih banyak belajar dari perspektif feminisme ya. Jadi dalam memandang maskulinitas itu agak sedikit negatif gitu ya. Tapi memang secara empiris ada bukti-bukti bahwa maskulinitas ini berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, terorisme, kejahatan, banyak efek negatif daripada efek positifnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya lebih baik mudorotnya daripada manfaatnya gitu ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi lebih baik kita sedikit meninggalkan deh nilai-nilai maskulinitas tradisional gitu ya. Tapi saya juga paham bahwa ini itu budaya gitu. Jadi gimana ya? Ini budaya yang sudah mengakar kuat dan kalau misalnya kita itu adalah hal yang juga menurut saya tidak humanis gitu ya. Karena kita tidak menghargai budaya orang itu gitu. Jadi jalan tengahnya adalah menurut saya silakan gitu ya. Silakan gitu. Tapi kita juga harus mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan pandangan kita atau tidak sesuai dengan nilai-nilai maskulinitas tradisional gitu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki tidak terlihat maskulin secara tradisional, kita tidak boleh menganggap
anak laki-laki itu tidak laki-laki, paham nggak sih? Bukan laki-laki sesungguhnya, tidak jantan gitu. Jadi kita mengajarkan nilai maskulin boleh gitu, tapi jangan sampai kita mendegradasi atau melecehkan, merendahkan nilai-nilai gender yang lainnya gitu. Misalnya effeminated maskulinitas yang kita tadi bahas tentang K-pop gitu ya, atau mungkin gender queer gitu ya, yang sangat jauh dari maskulinitas tradisional, atau bahkan nilai-nilai femininitas gitu ya. Jadi sifat-sifat yang terkait dengan secara tradisional dengan perempuan itu jangan dianggap jangan dipandang sebagai sesuatu yang lebih rendah daripada maskulinitas. Misalnya kalau misalnya curhat gitu ya, cewek baperan curhat, itu kan sebenarnya salah satu bentuk stigma kita terhadap aspek femininitas gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita jangan sampai mendevaluasi itu. Jadi kita mengajarkan maskulinitas boleh, menurut saya, silakan karena itu budaya, tapi jangan sampai kita merendahkan peran gender yang lainnya. Itu tadi tanggapan dari Mas Nido. Nah, kalau Alif sendiri gimana, Alif? Iya, tadi ya memang sempat dijelaskan sih beberapa hal mengenai toxic masculinity, dan ya tentu saja saya nggak setuju sama toxic masculinity. Masculinity memang masih diperlukan ya, karena pada dasarnya memang nilai-nilai dalam masculinity itu positif, dan itu pun kita nggak bisa menitik beratkan pada satu gender ya. Dan perempuan pun juga memerlukan hal-hal yang maskulin kayak kepemimpinan, mengejar target, dan lain sebagainya. Oke, kalau aku pribadi nih Mas, karena aku melihatnya dari perspektif cewek gitu, aku sendiri juga kadang memberi standar itu buat cowok-cowok, kayak aduh cowok nih kok skincarean sih, aku aja nggak pernah skincarean kayak gitu. Jadi iya kan, jadi kayak akhirnya memberi cap yang ya kayak gitu, yang kayak belok atau gimana. Tapi setelah aku pelajari, setelah dengar omongan ini, jadi kayak oh iya sih ya, cewek aja juga males kalau misalkan dibuat standar kayak cewek tuh harus bisa masak, cewek ini harus kayak gini. Jadi menurut aku emang harus saling lah, maksudnya saling menghargai yang tergender kayak gitu. Nah, oke Mas Nido, udah nggak kerasa kita udah ngobrol kurang lebih berapa menit? 60 menit mungkin ya? Ya, hampir 1 jam lah. Sudah 1 jam. Mungkin saatnya kita pamit. Terima kasih untuk Mas Nido atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga Alif sudah mau menemani saya untuk ngobrol bersama Mas Nido. Nah, tapi sebelum berpamitan, mungkin Mas Nido ada pesan yang ingin... Dengan adanya diskusi ini adalah langkah awal kita untuk mengurangi praktek toxic masculinity. Jadi itu hal yang perlu kita apresiasi dulu. Semoga nanti video ini yang menyaksikan bukan cuma perempuan aja gitu ya. Yes. Karena ya ngomongin gender begini pasti banyaknya perempuan lah ya akan menonton. Harapannya sih banyak nanti laki-laki psikologi ataupun yang laki-laki di luar psikologi yang bisa menonton diskusi kita ini. Kemudian juga untuk para aktivis masculinity, yang pesan saya sih juga be kind gitu, jadi baik gitu, jangan terlalu menunjuk jari gitu, jangan terlalu opresif gitu, jangan terlalu aktivis lah gitu. Karena kalau kita pahami, laki-laki itu kan nilai tradisional laki-laki itu adalah pemimpin. Maka kalau kita secara agresif mencoba memimpin laki-laki, maka laki-laki akan cenderung untuk lari dari diskusi yang sedang kalian bangun gitu. Jadi baiklah gitu ya, gunakan cara yang lebih tidak menggurui atau tidak memimpin gitu ya. Ajak diskusi seperti ini adalah media yang cukup baik menurut saya. Di luar itu pun pesan saya adalah lebih baiklah kita harus bisa bersikap lebih baiklah terhadap siapapun yang kita hadapi gitu, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang tadi Jimmy sampaikan. Saling-salinglah, kita saling menghargai, kita saling menghargai feminitas, kita juga menghargai maskulinitas, kita boleh menganut nilai-nilai gender yang tradisional, tapi jangan sampai kita merendahkan peran gender yang lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa di Sitok selanjutnya. Nah, tadi kita sudah ngobrol bareng Mas Nido dan dapat disimpulkan bahwa toxic masculinity ini itu memang bisa berdampak pada kesehatan mentalnya. Jadi untuk itu mari kita mengurangi pemberian kata-kata toxic yang berhubungan dengan maskulinitas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di Sitok selanjutnya.